Ya lumayan, kalau dipegang lumayan gede. Nah ini tanpa grounding ya, kalau ada grounding ya langsung hilang sih. Bolak-balik masih ada. Oke. Oke, ini sekarang mau bikin video cara mengatasi SMPS mixer yang strumnya gede ya. Dia menyetrum tapi lumayan gede. Nah, kalau kena mic di bibir pasti kaget, bisa dibanting. Nah, ini mixer SMPS baru. Untuk mixernya itu di sana, mixernya Behringer ya. Ini modelnya kayak bangsa Ashley King dan kawan-kawan ya, seperti ini. Ini ada 2 pin. Ini yang pin di sini udah saya sesuaikan outnya dan pas ya. Ini kita simulasikan kalau tanpa grounding ya. Jadi anggap colokannya cuma isi 2 atau colokan rumah biasa tanpa grounding, kan banyak ya seperti itu. Kalau ini dicolok ada groundingnya kayak di sana, ini saya ada groundingnya, pasti aman, nggak bakal nyetrum. Nah kalau yang ini nggak ada groundingnya, ini kabel groundingnya di sini dilepas. Kalau dicolok di sini dia akan menyala pasti kalau di dashband. Kita coba colokkan. Oke, sudah masuk. Dia standby nya 0,8 watt, PF nya 0,0. Oke, ini kalau kita tes di CT, nah di CT dia segini nyalanya ya, lumayan. Kalau di ground sini sama karena emang satu jalur. Oke, dia nyalanya segini, jadi enggak redup, enggak yang terang banget juga. Ini kalau dipegang pun masih aman, tapi agak sini. Coba kalau tak balik ya, jetnya tak balik. Oke, ini sampai nggak ada LED-nya ya, nggak ada indikator LED. Kita coba tes lagi ya, sama. Jadi ini dibolak-balik, ada strumnya, jadi ini nggak bisa diatasi pakai jack. AC-nya dibalik masih tetap. Oke, cabut. Jadi untuk ngatasinya, kalau mau cara ekstrim sih ini dicopot kapasitor, tapi nggak rekomen. Ini kan kapasitor PLN ya, seri netral dan juga left atau RST, salah satu itu masuk ke ground di seri kapasitor ya, masuknya ke sini ground. Ini malah ada jalur dari negatif elko juga ya, tapi ini masih tetap aja, cuman kalian lupa saja ini. Bentar, tak nyalain flash. Oke, ini kan ada bekas kerok tadi ya, ini ada bekas kerokan, ini dilepas terus ditambah kapasitornya khusus ya, harus yang X2 juga. X2 itu seperti ini, jadi jangan pakai kapasitor biasa, itu bahaya. Ini kapasitor khusus kopling. Nah, ini ada tanda S2 XY2 gitulah ya. Nah, ini nilainya 102 NR, depan ada tulisan 5D ya, kalau baliknya kosong.
seperti itu. Nah, ini masangnya gimana? Ini masangnya ini dicopot, terus ini disangkutkan kedua ini sama ini. Oke, kita coba dulu. Ini cara nyopotnya, tadi kan udah tak kerik ya, jadi tinggal dipanasi solder aja. Nah, ini udah lepas. Terus ujung-ujung ini dipasang kapasitor tadi. Oke, ini coba kita pasang dulu. Oke, ini masang kapasitornya seperti ini bolong ya. Ini kapasitor, terus satu ke lubang baut yang nanti akan ke ground body, satunya ke ground yang awalnya ya. Jadi ini untuk ground awal, ini enggak nyambung ke body lagi. Nah, ini kalau masih ini jalur CT kita putus, terus disambung ke sini ke body, jangan ke sini. Kita coba tes dulu yang ini. Kalau udah enggak sih enggak usah potong CT ya. Oke, tes pen lagi. Ini kalau di groundingnya coba. Oke, ini di groundingnya ya masih, tapi udah kecil banget. Ini enggak masalah kalau kepegang, enggak senet-senet ya. Ini kalau di ujungnya lebih terang ya, jauh ya. Jadi yang ini masih ada ya, yang ini masih lumayan terang, berarti kita harus putus jalur ini, terus ini ke sini ya, pindah ke sini jumper kabel. Oke, kita coba putus dulu. Oke, jadi ini sudah tersambung. Ini dari ini jalur CT ya, ke CT, terus diputus, didapatkan ground yang langsung atau setelah kapasitor tambahan. Oke, kita colokkan. Oke, wattnya masih sama 0,8. Enggak ada perubahan untuk di standby di watt apapun itu, enggak ngerubah daya atau sistemnya. Kita cek di sini di CT ya, ini masih nyala sih sebetulnya, cuma udah redup ya. Bakal tak pegang ya, ya sudah aman, nggak nyetrum. Ini kalau di tes pen tapi langsung dipegang, ini kan nyala. Kalau tak pegang, nah dia hilang, tak lepas nyala ya. Jadi sudah enggak nyetrum di awal. Kalau di sini juga sama harusnya ya, nyala cuman enggak nyetrum lah ya. Sekarang kalau coba kita balik, kalau dibalik oke, sama 0,7. Ini posisi jack AC dibalik bakal nyala. Oke, masih nyala. Tapi kalau kita pegang coba ya, kalau dipegang udah nggak nyetrum. Oke, aman. Jadi sebelum dimodif itu nyetrumnya kencang, tapi setelah dimodif enggak nyetrum lagi, walaupun di dashpan masih nyala. Oke, jos.